Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Sijabat. Kali ini kita akan membahas mengenai matriks, khususnya determinan matriks, adjoint matriks, dan inverse matriks. Di mana ketiganya ini hanya berlaku pada matriks persegi, yaitu banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya dong. Nah, kali ini kita akan membahas pada matriks persegi berordo 2x2 dan berordo 3x3. Di video kali ini kita akan membahas mengenai determinan matriks dan adjoint matriks ya. Nanti di video selanjutnya kita akan fokus pada pembahasan mengenai inverse matriks. Langsung saja kita kepada yang pertama, yaitu determinan matriks. Determinan matriks itu merupakan suatu bilangan yang kita peroleh dari selisih antara diagonal utama dan diagonal pendamping. Notasinya kakak simpulkan seperti ini. Det A sama dengan, kita buat sebuah garis, kemudian matriksnya kita boleh buat di dalam. Ini juga sama. Nah, ini kita baca determinan matriks A. Nah, sekarang kita perhatikan determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Yang pertama, ordo 2x2 kakak buat contohnya seperti ini, di mana banyak barisnya 2 dan banyak kolomnya 2. Untuk mencari determinan A-nya ini atau ordo 2x2, berarti kita perhatikan dulu diagonal utamanya yang mana. Diagonal utamanya adalah yang ini, sedangkan yang ini adalah diagonal pendampingnya. Nah, dikatakan selisih perkalian, berarti diagonal utamanya ini setiap elemennya kita kalikan saja, yaitu 3 dikali 5. Kemudian kita kurang dengan, kita kalikan juga elemen pada diagonal pendamping, min 1 dikali 4. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali 5, 15. Kita kurang dengan min 1 dikali 4 itu min 4. 15 dikurang-kurang 4 berarti 15 ditambah 4 dong. Maka determinan A sama dengan 19. Atau bisa kita tulis dengan garis seperti ini, sama dibaca juga determinan A sama dengan 19. Gampang ya untuk ordo 2x2. Nah, sekarang kita perhatikan untuk ordo 3 dikali 3. Kakak buat contohnya seperti ini, di mana banyak barisnya 3 dan banyak kolomnya 3. Di mana ini namanya matriks P berordo 3x3. Untuk mencari determinan dari matriks P ini, kita perhatikan yang ini diagonal utamanya, sedangkan diagonal pendampingnya adalah ini. Nah, sekarang kita mau mencari determinannya. Nah, untuk mencari determinan untuk ordo 3x3 kita bisa menggunakan dengan metode Sarus. Caranya seperti ini. Kita tempatkan dua buah kolom, kita tambahkan ya, di mana kolom ini kita ambil dari kolom pertama pada matriks P. Sedangkan kolom yang ini kita ambil dari kolom kedua pada matriks P. Sampai di sini bisa ya. Nah, sehingga kita akan menjumpai 3 diagonal utama. Nah, kita kalikan dulu setiap elemen pada diagonal utama, kemudian kita jumlahkan. Maka hasilnya akan kita peroleh seperti ini. Min 1 dikali 5 dikali 1, kemudian kita tambah dengan 2 dikali min 1 dikali min 2. Kemudian kita tambah dengan 3 dikali 4 dikali 0. Sampai di sini bisa ya. Kemudian kita kurang dengan diagonal pendampingnya juga ada 3. Yang mana kak? Kita perhatikan diagonal pendamping yang pertama ini, diagonal pendamping kedua, diagonal pendamping ketiga. Ini juga setiap elemennya kita kalikan kemudian kita jumlahkan, karena di sini diagonal pendampingnya ada 3 ya. Maka hasilnya akan kita peroleh min 2 dikali 5 dikali 3, kita tambah dengan 0 dikali min 1 dikali min 1, kita tambah dengan 1 dikali 4 dikali 2. Sampai di sini bisa ya. Nah, tinggal kita selesaikan saja. Min 1 dikali 5 dikali 1 itu min 5, 2 dikali min 1 dikali min 2 hasilnya kita peroleh 4, 3 dikali 4 dikali 0 itu 0. Kita kurang dengan, sama seperti yang ini tadi ya, berarti min 2 dikali 5 dikali 3 itu min 30, 0 dikali min 1 dikali min 1 itu hasilnya 0, 1 dikali 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, kalau kita jumlahkan yang ini diagonal utamanya, maka kita peroleh min 5 ditambah 4 ditambah 0 itu sama dengan min 1. Kita kurang dengan min 30 ditambah 0 ditambah 8 itu min 22. Sehingga determinan P sama dengan min 1 ditambah 22. Maka hasilnya adalah 21. Atau bisa kita simpulkan seperti ini. Ini juga determinan ya. Inilah merupakan determinan pada matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Untuk lebih pahamnya kita perhatikan contoh berikut. Diketahui dua buah matriks nih, yaitu matriks A, matriks B. Yang pertama A dikali B. Di video sebelumnya kita telah membahas perkalian antara dua buah matriks. Nah, kakak buat di sini A itu ordo berapa? 2 kali 2. Kita kali dengan matriks B ordo 2 dikali 2.
Sehingga kita peroleh, kita buat ya matriks ordo 2 kali 2 untuk si A yaitu 5, 2 dan 7, 3. 2, 0, min 1, min 2. Sampai di sini bisa ya. Yang ini akan kita kalikan. Tapi syarat dalam perkalian kita ingat kolom pada matriks pertama, siapa matriks pertamanya? A, berarti ini. 2 harus sama dengan barisnya, sama dong. Nah karena sama boleh kita coret sehingga akan terbentuk matriks dengan ordo 2 dikali 2. Yang ini ya. Maka kakak buat matriks yang berbentuk ordo 2 dikali 2. Kakak buat seperti ini. Dimana ini baris pertama kolom pertama. Nah baris pertamanya kita ambil dari sini yaitu 5, 2 kolom pertamanya yang ini 2 min 1. Kita kalikan aja 5 dikali 2 itu 10. Kakak buat ya 2 dikali min 1 berarti min 2. Yang ini baris pertama kolom kedua berarti barisnya yang ini, kolom keduanya yang ini berarti 5 dikali 0 itu 0, 2 dikali min 2 itu min 4. Sedangkan yang ini baris kedua kolom pertama berarti 7 dikali 2 14 ya, kita tambah dengan 3 dikali min 1 berarti dikurang 3. Terakhir nih baris kedua kolom kedua berarti baris kedua kolom kedua 7 dikali 0 itu 0, 3 dikali min 2 itu min 6. Sehingga hasil perkalian A dikali B kakak buat ya adalah 10 dikurang 2 itu 8, 0 dikurang 4 itu min 4, 14 dikurang 3 itu 11, 0 dikurang 6 itu min 6. Inilah hasil dari perkalian A dikali B. Sampai di sini bisa ya. Kita lanjut kepada determinan dari matriks A. Nah, kalau mencari determinan dari matriks A, yang kedua, determinan A itu sama dengan selisih diagonal utama dengan diagonal pendamping, yaitu 5 dikali 3, kakak buat ya, 5 dikali 3 dikurang dengan 7 dikali 2 diagonal pendampingnya. Maka kita selesaikan 5 dikali 3 itu 15, 7 dikali 2 itu 14 berarti min 14. Maka determinan A kita peroleh sama dengan 1 atau 15 dikurang 14 ya. Nah kita buat determinan B. Maka determinan B kita buat ya sama dengan kita kalikan 2 dikali min 2 itu min 4, kita kurang dengan min 1 dikali 0 berarti 0 ya. Maka hasilnya adalah determinan B itu sama dengan min 4 dikurang 0 min 4. Yang D kita perhatikan determinan A dikali determinan B berarti tinggal kita kalikan aja ya. Determinan A dikali determinan B itu sama dengan kakak buat aja simbolnya seperti ini, A dikali B, di mana determinan A itu 1 sedangkan determinan B itu min 4. Kakak buat begini. Maka determinan A dikali determinan B itu sama dengan min 4. Nah yang kelima kita perhatikan determinan AB. Nah karena AB sudah kita peroleh berarti determinan AB itu sama dengan kita kalikan diagonal utamanya 8 dikali min 6 berarti min 48, kita kurang dengan 11 dikali min 4 berarti min 44. Sampai di sini bisa ya. Berarti min 48 min berarti ditambah 44. Maka determinan AB itu sama dengan min 4. Nah kalau kamu perhatikan yang E dan D ini nilainya sama. Berarti bisa kita simpulkan bahwa determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Kita pisahkan saja determinan-determinannya. Bisa ya? Inilah merupakan kesimpulan pada sifat determinan matriks. Atau bisa kita simpulkan determinan AB sama dengan kita pisahkan ya, determinan A dikali determinan B. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut kepada yang kedua yaitu adjoint matrix. Kakak simbolkan dengan ADJ P atau adjoint dari matriks P. Ada beberapa langkah-langkah dalam menentukan adjoint matrix. Yang pertama, kita tentukan dulu minor matriksnya atau kakak simbolkan dengan MIJ, di mana minor matriks merupakan
determinan dari suatu matriks yang kita peroleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Sampai di sini bisa ya. Langkah kedua, kita tentukan kofaktor matriksnya atau kakak simbolkan dengan KIJ, di mana kofaktor matriks ini bertujuan mempositifkan atau menegatifkan setiap minor matriks pada langkah pertama tadi dengan rumus KIJ sama dengan min 1 pangkat jumlah baris dan kolomnya, kemudian kita kali dengan MIJ-nya. Nah, setelah langkah pertama dan langkah kedua ini, maka langkah ketiga kita sudah dapat menentukan adjoint matriksnya, di mana adjoint matriksnya itu kita peroleh dengan cara mentranspos kofaktor matriksnya. Kita ingat mentranspos itu berarti merubah baris menjadi kolom, atau kakak notasikan seperti ini. Adjoint matriks P sama dengan matriks kofaktor kita transposkan. Inilah langkah-langkah dalam menentukan adjoint matriks. Nah, sekarang untuk lebih pahamnya kita perhatikan adjoint matriks pada ordo 2 dikali 2. Kakak buat berarti banyak barisnya 2 dan kolomnya 2. Untuk menentukan adjoint matriks P-nya ini, yang pertama kita harus tahu dulu letak-letaknya ini. Di mana A ini terletak di baris pertama kolom pertama, B ini terletak di baris pertama kolom kedua, C-nya terletak di baris kedua kolom pertama, dan D terletak di baris kedua kolom kedua. Langkah pertama kita tentukan minor matriksnya. Karena letaknya ini ada 4, maka minor matriks juga ada 4, yaitu M11, M12, M21, dan M22. Di mana M11 itu kita peroleh dari determinan matriks yang kita hilangkan baris pertamanya dan kolom pertamanya. Karena di sini M11, maka yang muncul adalah D atau matriks berordo 1 kali 1. Di mana determinan matriks berordo 1 kali 1 adalah unsur atau bilangan itu sendiri. Berarti di sini adalah D. Sedangkan M12 kita peroleh determinan dengan cara menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Maka yang muncul adalah C. Determinan dari C adalah C. Sedangkan M21 itu kita peroleh dari menghilangkan baris kedua kolom pertama. Maka yang muncul adalah B. Determinan B itu sama dengan B. Terakhir nih, M22 berarti kita peroleh dengan cara determinan hilangkan baris kedua kolom kedua. Sampai di sini bisa ya. Maka yang muncul adalah A. Determinan A itu sama dengan A. Setelah kita peroleh minor matriksnya, berarti langkah kedua kita tentukan kofaktor matriksnya. Karena di sini minor matriks ada 4, berarti kofaktor matriks juga ada 4. Tergantung letaknya ya. Di mana K11 ini kita peroleh dengan rumus min 1, kita jumlahkan 1 ditambah 1 jumlah baris dan kolomnya, berarti min 1 pangkat 2. Kemudian karena di sini K11 berarti kita kali dengan M11. Berarti min 1 pangkat 2 ini positif, berarti positif M11. Maka K11 kita peroleh adalah berarti hasilnya adalah D. K12 berarti min 1 pangkat 3, jumlah baris dan kolomnya kan 3. Nah, min 1 pangkat 3 itu kan min, kita kali dengan M12. Artinya apakah? Kita kali M12 ini dengan negatif, berarti min M12. M12 itu C, maka K12 menjadi min C. K21 berarti kita peroleh min 1 pangkat barisnya 2, kolomnya 1, berarti 2 ditambah 1, 3. Min 1 pangkat 3 kita kali dengan M21, berarti min M21. M21 itu B, maka K21 menjadi min B. Terakhir nih K22 berarti kita kalikan min 1 pangkat 4, 2 ditambah 2, berarti kita kali dengan M22, maka hasilnya adalah positif M22. M22 berapa? A, berarti kalau kita kali positif tetap dong, maka ini menjadi A. Sampai di sini bisa ya. Nah, setelah kita peroleh kofaktor matriksnya, kita bisa menyimpulkan seperti ini. Jika jumlah baris dan jumlah kolomnya merupakan bilangan genap, ya contohnya seperti ini, 1 ditambah 1 itu kan 2, 2 kan bilangan genap, maka minor matriksnya tinggal kita kalikan dengan positif. Sebaliknya, jika jumlah baris dan jumlah kolomnya bernilai ganjil, maka kita kali dengan negatif. Sampai di sini bisa ya. Contoh K21 juga bilangan ganjil 3, kita kali negatif. Ini 2 ditambah 2 genap, yaitu 4, maka kita kali positif. Sampai di sini bisa ya. Nah, setelah langkah pertama dan langkah kedua bisa kita tentukan adjoint matriks P, yaitu dengan rumus adjoint matriks P sama dengan matriks kofaktor kita transpose.
Kita buat dulu kofaktor matriksnya ini ke dalam bentuk matriks. Kakak buat seperti ini. Karena K11 berarti terletak di baris pertama kolom pertama yaitu D, baris pertama kolom kedua itu min C, baris kedua kolom pertama min B, dan baris kedua kolom kedua itu A. Yang inilah yang akan kita transposkan. Sehingga adjoint dari matriks P transpos mengubah baris menjadi kolom. Maka adjoint matriks P kita peroleh adalah seperti ini, di mana baris pertama yang ini menjadi kolom pertama, yang ini baris kedua menjadi kolom kedua. Inilah adjoint dari matriks P. Nah, kalau kita perhatikan adjoint dari matriks ordo 2 kali ini, jika P-nya ini A, B, C, D letak unsur-unsurnya, maka adjointnya adalah ini. Nah, kalau kamu perhatikan di sini diagonal utamanya kita tinggal pindahkan saja dong, D ke A, A ke D. Sedangkan diagonal pendampingnya yang ini kita kali dengan negatif. Bisa ya? Inilah merupakan adjoint pada ordo 2 dikali 2. Sekarang kita masuk kepada ordo 3 kali 3. Nah, kita ingat saja langkah-langkahnya. Yang pertama kita tentukan minor matriksnya. Kita perhatikan dulu letaknya ini. Karena letaknya di sini ada 9 yaitu A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Maka minor matriksnya juga ada 9, tergantung letaknya ya. Dimana minor itu adalah determinan yang kita peroleh dengan cara menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Maka ini adalah determinan min 1, 5, 2, 6. Nah, ordo 2 kali 2 dong. Maka ordo 2 kali 2 itu sama dengan min 16. Kak, dari mana nih? Karena ordo 2 dikali 2 adalah min 1 dikali 6 diagonal utamanya yaitu min 6 dikurang diagonal pendampingnya yaitu 2 dikali 5 berarti 10. Min 6 dikurang 10 maka hasilnya adalah min 16. Sampai di sini bisa ya. Sama sekarang yang kedua kita perhatikan M12 berarti determinan dari kita hilangkan baris pertama dan kolom keduanya. Maka yang muncul adalah determinan 05 min 8, 6. Ini berarti 0 dikali 6 itu 0 dikurang, kakak buat ya, 0 dikurang min 8 dikali 5 berarti min 40. Maka ini hasilnya adalah 40. 0 dikurang 40 berarti positif dong. Nah, sekarang kita perhatikan M13 berarti determinan yang kita peroleh dengan cara menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga. Maka yang muncul adalah 0 min 1 min 8 2. Nah, ini determinannya berapa kak? Sama seperti tadi, 0 dikali 2 itu 0 dikurang min 8 dikali min 1 berarti 8 dong. 0 dikurang 8 itu hasilnya min 8. Nah, sekarang M21 berarti determinan kita peroleh dengan cara menghilangkan baris kedua dan kolom pertama. Maka yang muncul adalah 3, 4, 2, 6. Nah, determinannya ini berapa? 3 dikali 6 itu 18 dikurang 2 dikali 4 itu 8. Berarti 18 dikurang 8 hasilnya adalah 10. Bisa ya? Nah, sekarang M22 berarti kita hilangkan baris kedua dan kolom kedua. Maka yang muncul adalah 74 min 8, 6. Determinannya berapa? 7 dikali 6 itu 42. Kita kurang dengan min 8 dikali 4 berarti min 32. 42 dikurang 32 maka menjadi positif dong. 42 ditambah 32 maka hasilnya adalah 74. Selanjutnya M23 berarti hilangkan baris kedua kolom ketiga yang muncul 73 min 82. Nah, ini kita cari determinannya itu berapa? Sama saja, 7 dikali 2 itu 14 dikurang min 8 dikali 3 itu min 24 berarti min 24. 14 ditambah 24 maka hasilnya adalah 38. Nah, sekarang M31 berarti kita hilangkan baris ketiga kolom pertama maka adalah 34 min 1 5. Nah, determinannya ini berapa? 3 dikali 5 itu 15 dikurang min 1 dikali 4 berarti min 4. 15 dikurang 4 berarti 15 ditambah 4 dong, hasilnya adalah 19. Nah, M32 nih sekarang berarti hilangkan baris ketiga dan kolom kedua. Maka yang muncul adalah 7405.
Kita cari determinannya ini berapa? 35, 7 dikali 5, 35 ya. Dikurang 0 dikali 4 berarti 0. 35 dikurang 0 itu hasilnya adalah 35. Terakhir nih M33 berarti hilangkan dulu baris ketiga dan kolom ketiga. Bisa ya? Maka yang muncul adalah 73 0 min 1. Determinannya berapa? 7 dikali min 1 itu min 7 dikurang 0 dikali 3 berarti 0. Min 7 dikurang 0 adalah min 7. Inilah minor matriks pada ordo 3x3 yaitu pada matriks A. Bisa ya? Nah, langkah kedua kita tentukan kofaktor matriksnya. Seperti yang katakan tadi pada topik ordo 2x2, kofaktor matriks itu tinggal kita lihat aja jumlah baris dan kolomnya. 1 ditambah 1 itu berapa? 2 dong. Nah, 2 ini kan bilangan genap, berarti kita positifkan M11. Nah, M11-nya tadi berapa? Min 16. Maka K11 adalah min 16. Positif dikali min 16 ya. K12 ini jumlahnya berapa? 3 kan? 3 ini bilangan ganjil, berarti kita kali min M12. M12 berapa? 40, karena kita kali min berarti menjadi min 40. K13 ini berapa jumlahnya? 4, berarti genap ya. Nah, genap berarti kita kali positif M13. M13 berapa? Min 8. Min 8 kali positif berarti min 8 dong. Nah, ini K21 merupakan bilangan ganjil, berarti kita kali negatif M21. K21 maka menjadi min 10. Sampai di sini bisa ya. K22 berarti bilangan genap karena jumlahnya 4. Nah, genap kita kali positif M22. M22 berapa? 74. Kita kali positif hasilnya tetap sama ya, 74. K23 berapa jumlahnya? 5 kan? Maka bilangan ganjil kita kali negatif M23 berarti min 38. K31 berarti di sini 4. Merupakan bilangan genap berarti kali positif M31. Maka hasilnya adalah 19. Yang ini berarti 5 bilangan ganjil negatif M32. M32 berapa? Negatif 35. K33 terakhir nih berarti 6 bilangan genap, berarti kita kali positif M33 minus 7. Sampai di sini bisa ya. Kita dapat menentukan adjoint dari matriks A, yaitu dengan rumus adjoint A sama dengan K transpose, atau matriks kofaktor ini kita transposkan saja. Maka kita buat dulu matriks kofaktor ini ke dalam bentuk matriks, di mana baris pertama kolom pertama itu min 16, baris pertama kolom kedua min 40, baris pertama kolom ketiga min 8, sampai terakhir baris ketiga kolom ketiga itu min 7 letaknya di sini. Inilah yang kita transposkan, sehingga adjoint A transpose mengubah baris menjadi kolom. Maka baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Sampai di sini paham ya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.